Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah yang semata. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di gedung PKK ini kaitannya dengan kegiatan program Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang seperti yang tercantum di slide ya, di layar. Pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi lokal dalam persaingan global. Kegiatan ini saya kira kegiatan yang sudah seringkali juga kita Pokja 2 PKK Kabupaten lakukan, hanya mungkin sasarannya yang berbeda. Kalau hari ini mungkin sasarannya lebih pada perempuan ya, tadi disampaikan oleh ketua panitia atau ketua Pokja 2, kepala keluarga perempuan ya. Kemudian ketua Pokja 2 memang ini satu tim penggerak atau kader yang ada di kecamatan yang bagaimana nanti informasi hari ini bisa disebarluaskan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama perempuan yang ada atau kepala keluarga perempuan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pengembangan ekonomi lokal ya, atau mungkin secara kegiatan langsung biasanya kita dalam bentuk masyarakat ini dalam bentuk usaha UMKM ya, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah ya. Sebenarnya ini satu kegiatan masyarakat, kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya, baik secara pribadi, kelompok maupun yang lainnya. Pada dasarnya kegiatan pengembangan ekonomi ini kenapa kok penting ya? Karena apa? Karena ekonomi ini kan merupakan salah satu pilar ya, pilar penyangga satu negara ya, diantaranya ekonomi, pendidikan dan kesehatan ya. Nanti Bu Dirjo juga akan memberikan satu contoh ya Bu ya, mungkin semacam pengalaman atau mungkin testimoni ya, mereka yang berhasil membangun usaha dengan secara berkelompok dengan hanya melalui satu teknologi informasi, itu usahanya sudah bisa dikenal di kalangan masyarakat luas ya, atau mungkin secara pemasarannya bisa dengan cara seperti itu ya. Meskipun ibu-ibu juga yang sebelumnya kegiatan-kegiatan itu kan juga sudah diajari ya, kaitannya dengan promosi ya, promosi secara digital, kemudian penyajian produk yang bisa menarik dan lain sebagainya. Itu saya kira sebelum kegiatan ini sudah dilakukan. Jadi memang Pokja 2 ini ingin sekali bagaimana ada satu informasi perkembangan baru ini segera untuk disampaikan, disebarluaskan. Demikian juga ibu-ibu bisa menyebarluaskan secara luas kepada masing-masing wilayahnya. Juga yang tidak kalah pentingnya, kesempatan kaitannya dengan legalitas itu jangan disia-siakan. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu mungkin Bu Pokja 2 juga sudah menginformasikan kaitannya dengan perizinan ya Bu ya, mungkin caranya, persyaratannya dan lain sebagainya lewat WA, itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi itu merupakan satu bentuk fasilitasi pemerintah ya, bentuk peran pemerintah untuk memberikan satu kemudahan, satu kesempatan, yaitu monggo kita ambil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi lokal dalam persaingan global, dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan perempuan pengelola pengembangan ekonomi lokal dalam persaingan global.
Kalau selama ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya sudah di posisi 2011-2014 itu sudah mulai baik. Ditunjukkan dengan apa? Sebenarnya pada tahun 2014-2016 itu sudah ada pergerakan sebesar 3,71%. Tetapi terakhir ya di 2018 itu ada perubahan, ya. Jadi di 2018 itu ternyata ada penurunan, ya. Ada penurunan terkait dengan bagaimana sih UMKM kita. Karena apa? Kalau ibu-ibu semua melihat bahwa dampak pandemi COVID-19 bagi perempuan ini sangat berdampak sekali. Biasanya kalau penjenengan jualan di depan rumah di dekek tok semuanya sudah pada datang wis laku. Ngapunten nggih saya buka nggih rada ambekan rada menggeh-menggeh. Oh, belum kenalan nggih pangapunten. Nggih, ngapunten nggih. Saya Yanti, Bu. Saya ya Yanti. Nggih, saya dari Setie PGRI Dewantara Jombang dan saya bergabung di Pokja 2. Monggo menawi kita diskusi sama-sama bisa ketemu di Pokja 2 nggih. Mangke ada nomor telepon saya di akhir PPT. Nggih. Oke. Sampun lah itu saya Bu. Nah, ini saya Bu. Ini pokoknya nggih ngeten iki dalem nggih. Saya sudah tua di kelahiran di 74, kemudian saya juga dosen, kemudian dalam rumah saya di Jalan Sersat. Nggih. Saya pengalamannya sedikit Bu, enggak banyak. Jadi ini saya konsultan akreditasi di Kalimantan, konsultan akreditasi di perguruan tinggi Jawa Timur, reviewer jurnal akreditasi nasional dan internasional, kemudian tim peneliti ilmuwan Indonesia Internasional, asesor beban BKD, kemudian tim penilai angka kredit dosen, kemudian juga narasumber di BPDAS Brantas Jawa Timur, dosen di Setie, dosen di Universitas Terbuka Universitas Indonesia, kemudian anggota dari Pokja 2 dan editor buku dan penulis buku aktif internasional dan nasional. Ngoten mawon Bu, sudah saya malu. Sudah ngoten. Jadi bukan berarti kita dalam masa pandemik seperti ini kita harusnya melakukan recovery untuk keuangan kita. Jadi kita tidak usah merasa bahwa walah pandemi koyok ngene, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi mengapa sih perempuan ini perlu diberdayakan? Diberdayakan ya karena apa? Ketidakadilan terhadap kaum perempuan ini adalah sebagai gejala global. Nggih, panjenengan sering nggih kalau duduk bersama dengan laki-laki kadang-kadang kita disepelekan. Padahal sebenarnya kita tuh paling pinter Bu. Nggih, panjenengan semuanya diaturkan panjenengan pasti beres. Ngasuh anak, nggih, dari mulai ngasuh, masak, nggih, dipegangi keuangan pasti beres. Coba bapak-bapak, Pak nyuwun tulung po putrane dicangking pisan nek sekolah. Kinten-kinten saged napa mboten? Mboten gopo karepe dhewe sing aku cek rapat, aku cek iki lho. Tapi kalau perempuan, Bu, terno putrane ya, oke pun ndangake bangun, mandi, nyepakno sarapan, wis gopo mancal sepeda motor. Itu kita, nggih. Kemudian yang kedua adalah perempuan menjadi serba tertinggal dan terbelakang. Tidak berdaya, ya. Hingga ini bisa mengapa? Padahal karena kita itu sebenarnya adalah perempuan yang hebat. Cuman kadang-kadang ibu-ibu ini semua tidak merasa, nggih. Kesusu nopo? Ragu, kesusu minder. Lah ini yang sering sekali banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian perempuan perlu diberdayakan, nggih. Kemudian realisasi program pemberdayaan perempuan, memiliki akses dalam pembangunan. Jadi saat ini banyak sekali seperti ibu kita, nggih, Ibu Bupati. Nah, beliaunya sudah hebat, nggih, mewakili kita sebagai perempuan yang memang betul-betul bisa tangguh dan bisa mewakili aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Kemudian permasalahan pemberdayaan perempuan ini sebenarnya sangat banyak sekali.
ya. Jadi perempuan ini kurang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang memiliki hak asasi yang sama. Nggih. Kadang-kadang kalau kita duduk bersama rapat bareng wedok dhewe itu kadang-kadang sungkan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Engkok ndang aku diguyu, nanti ndang aku di seperti ini. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Perempuan kurang mampu berpikir jernih dan logis. Nggih. Kalau ada apa-apa mesti pakai nopo? Hati nopo langsung? Hati. Engkok ndang tersinggung, engkok ndang. Nah, ini harus dihilangkan. Kemudian adalah perempuan seringkali kesulitan dalam menghilangkan perasaan malu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Kemudian perempuan ini memiliki beban kerja domestik. Lah ngene ku wau daurusi sedua ya pokoke dipek kabeh gak ono disisano. Nggih. Kalau suami datang kerja sudah sare, nggih, sudah istirahat, kita masih umek dengan putrane, umek dengan yang lain, nggih. Kemudian perempuan selalu mempertimbangkan faktor keluarga, tradisi turun temurun. Perempuan memiliki pertimbangan faktor ekonomi. Ya, ini yang banyak sekali terjadi. Kemudian perempuan berdaya. Ketika perempuan berdaya, maka akan mempengaruhi atau mengurangi isu perempuan dan anak. Nggih. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender, kemudian peningkatan peran perempuan, ya, ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan. Karena apa? Saat ini teknologi itu sangat tinggi. Ngapunten, dengan adanya COVID-19, ya, yang tadi disampaikan oleh Bu, yang saat ini mulai posisinya juga naik lagi, ya. Pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga melalui daring, nggih. Ibu-ibu nyun sewu, nawi putra-putranipun panjenengan minta bantuan datang panjenengan. Bu, iki opo sih Bu? Ya, buka HP, kemudian tanya ke panjenengan, kira-kira jenengan bantu napa mboten nggih? Dibantu nggih? Alhamdulillah. Mboten gopo WA TikTok nggih, mboten nggih? Mboten. Alhamdulillah. Soalnya banyak Bu, nggih, tapi insyaallah mboten termriki. Kalau diminta, nggih, misalkan saja ada HP, nyon sewu nggih Ibu. Bu, aku duwe PR matematika piye iki Bu? Gimana Bu? Terus ibunya karena masih jawab WA-nya teman, WA-nya kadang-kadang ngeten, sik golek ana dhewe yo. Sik ibu sik repot. Kadang-kadang sik sempat-sempat ndelok YouTube, sempat-sempat melihat apalagi Bu? TikTok dan lain-lainnya lah. Ya, jadi drakor ya Bu? Wah, drakor juga. Jadi inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Kemudian juga ada penurunan pekerjaan anak, mencegah perkawinan anak. Lah, bagaimana caranya supaya kita bisa? Lah, wirausaha ini adalah solusi dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, karakteristik alami perempuan dalam melejitkan potensi bisnis. Nah, perempuan menika sakjane nggih, memang perlu diacungi jempol nggih, bahwa kita itu adalah yang lebih teliti dari berbagai hal. Nggih napa mboten? Jenengan ngapunten nggih, saya itu orangnya pelupa nggih, tapi saya yakin panjenengan emot sedoyo. Saya yang pelupa. Dikasih uang sama suami untuk kebutuhan sehari-hari, lo langsung dipitah. Bayaran misalkan nggih Bu 5 juta, anak SPP nggih sudah, kemudian listrik sudah dimasukkan di pos masing-masing, dimasukkan ke amplop masing-masing, iki engko digawe iki engko digawe iki engko, dan panjenengan selalu ingat berapa yang panjenengan keluarkan nggih, dan selalu ada pertanggungjawaban kepada suami. Oleh karena itu panjenengan adalah perempuan yang lebih teliti dari berbagai hal, termasuk nanti panjenengan mempunyai usaha. Saya yakin panjenengan lebih teliti. Kemudian perempuan mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus. Lah ini
multitasking panjenengan, nggih ngeterno putrane, nggih usaha, nggih masak, ya nyuci dan sebagainya. Top pokoknya, nggih. Kemudian perempuan lebih luwes dalam berkomunikasi. Nah, nai panjenengan mangke nggih sudah mau berusaha, insya Allah cara memasarkan produk pun panjenengan lebih hebat daripada laki-laki. Jenengan kan punya tetangga, punya keluarga, cedek gapyuk duduk bersama, wes mesti cerita dagangan. Bu, aku lo duwe dagangan. Apa? Iki lo, wah, getok tular. Lah inilah perempuan ini, karena apa? Perempuan itu pinter ngomong, nggih. Tuwitik ngomong ngoten pun dipercaya. Longgo jejer kalepetan iku lho wis teko ndi-ndi. Teko mulai kebutuhan sampai dengan bagaimana mulai usaha. Teko apa ae usahanya, didol nandi ae. Itu A sampai Z duduk petan itu lho. Beres. Nggih napa mboten lengkap? Gak atik gawe prosedur akuntansi napa-napa beres. Itu orang perempuan. Nggih. Kemudian perempuan memiliki kecenderungan mengelola keuangan yang baik. Itu tadi nggih. Kemudian perempuan lebih efisien dalam mengkoordinasi setiap orang. Nggih. Kemudian bagaimana cara mengkoordinir? Jadi kalau kita melihat bahwa orang perempuan ini kalau punya ngapunten, misalkan saja kita punya pembantu yang membantu usaha kita tuh pinter ngarahkan. Engko ibu katene nanggone ngeterno putrane, ojo lali ya, iki engko lek ibu iko njupuk, lah iki engko sing dikekno, prosedure koyo ngene. Kita akan mengkoordinir orang-orang yang kita tata di bawah kita. Kemudian perempuan cenderung berbisnis dengan hati, nggih. Berbisnis dengan hati ini sangat penting sekali, nggih. Ya napa arti berbisnis dengan hati? Bisa Ibu? Kira-kira berbisnis dengan hati niku ya dos pundi nggih Bu nggih? Dos pundi? Nek utang dikei ngoten ta? Ya napa? Gimana? Pokoke nek utang iku hati wong jenenge kanca, mesti diutangi. Gak mungkin oga. Nek gak diutangi kira-kira piye ya? Dicelatu napa Bu? Wah, dicelatu? Ya Allah. Oh, dirasani. Jenengan mboten kebal dirasani? Mboten, Masya Allah. Nggih. Jadi biasanya perempuan ini adalah berbisnis dengan hati. Nggih. Kadang-kadang itu karena berperasaan yang sangat tinggi. Utang lho gak popo. Lah sing diutangi niki lho, kok lali bayar. Lah niki. Jadi walaupun kita berbisnis dengan hati, kita harus punya catatan. Jangan sampai berbisnis dengan hati tapi ndak ana catetane, wah niki ilang dalane. Nggih. Kemudian next adalah bahwa karakteristik alami perempuan dalam melejitkan potensi bisnis. Ya ini perempuan mampu mengembangkan informasi dan intuisi. Kemudian perempuan memiliki keberanian mengambil risiko. Jadi begini Ibu, saya juga kalau dicontohkan sebenarnya saya juga ada usaha Ibu, tapi saya tuh masih baru sekali. Nggih. Kalau saya bilang, nggih, saya memang baru saja memulai karena saya melihat di kampus ini kan banyak sekali, nggih Bu. Kalau teman-teman nanti kita akan contohkan juga inspirasi dari bagaimana sih mulai usaha yang baru. Nanti betul-betul dari Ibu yang memang berpengalaman terkait dengan pengembangan produk, nanti ibu-ibu bisa bertanya bagaimana usaha dari awal sampai dengan akhir. Kalau saya ini masih baru dan masih mau berkembang dan masih mau belajar piye sih carane. Bagaimana usaha yang saya lakukan? Jadi langkah yang harus dilakukan pertama kita tuh membuat mimpi dulu. Ngipi tok lho Bu. Ngipi tok wes, gak usah liyan-liyane. Ngipi tok pun. Jenengan mboten atus ngipi? Ngipi napa mboten? Oh ya pada tak pikir mboten ngipi kula tok. Ngipi tok niku lho Bu. Jadi dari kita bermimpi, nggih, kita akan mengetahui, oh, aku kepingin ngene yo. Lah kita buat daftar mimpi kita. Gak mimpi tok marang gaya ngenangan mboten, tapi ngipi itu kita wujudkan. Tidur untuk bermimpi, bangun untuk mewujudkan.
nggih, turu tok mantun niku lali, wah, ilang dalane, nggih. Ya tidur mimpi lagi, terus balik ini lah Bu, nggih. Artinya bahwa setelah kita membuat, ya kita sudah membuat rencana. Jadi kita sudah bermimpi, kita buat rencana, nggih. Oh alah ternyata aku iso ya ternyata aku iso ya kita buat draftnya. Oh kok aku kudu koyok ngene, ya. Setelah itu nanti kita belajar, mari kita bermimpi, kita membuat susunannya, kita buka di HP. Walah ternyata nek kepingin gawe, ya seperti saya contohnya, saya kan pengennya bikin buket-buket untuk acara wisuda, kemudian mahasiswa itu sering sekali Bu, kalau habis ujian proposal banyak yang membawa kenang-kenangan dan sebagainya. Oh iya yo iki bagus. Akhirnya apa yang saya pikirkan? Saya besok pagi saya tidur dulu Bu. Saya memang pengen itu. Ya, berangan-angan. Nanti saya ajak anak-anak mahasiswa yang tidak punya ngapunten, yang ikut KIP, ya. KIP itu kan nggih perso nggih. Jadi mahasiswa-mahasiswa KIP yang tidak mampu itu saya kumpulkan. Saya ajak, iku lho kakak-kakak sampean iki lho, kabeh lho ujian proposal, ujian skripsi iku mesti dikeke ngono. Piye nek awake dhewe gawe ngono? Iso gak ngono? Pertama diem tok ngowoh. Aku gak butuh ngowoh. Saya gitu. Lah terus gimana, Bu? Ayo belajar yuk. Akhirnya saya buka PPT, kemudian ayo sinau bareng. Duduk bersama, Bu. Duduk bersama, kemudian delok video carane gawe iku kaya apa. Akhirnya kita sama-sama duduk gawe bersama. Memang apa ya Bu, namanya ya Bu ya pertama kali ya ndak tahu dalan, sing bolak-balik gak podo, sing bolak-balik gelut ambek konco itu banyak Bu, tapi saya biarkan. Memang itulah proses untuk apa? Kita berkembang. Saya biarkan memang. Nah, setelah itu lama-kelamaan mereka bisa berpikir, oh ternyata Bu, saya sudah ya Bu. Sudah apa? Sudah bisa. Piye sih? Akhirnya kita sama-sama bekerja sama. Ya alhamdulillah kita bisa hari ini masih bisa maju dengan beberapa macam kreatif. Itu adalah salah satunya. Kemudian ini jangan tunda, lakukan sekarang. Lah kalau jenengan ngimpine saiki gawene paginya terus nglakonine wulan ngarep kira-kira kesampaian apa mboten? Lali, wong ditinggal dilu ae wis lali. Nggih. Banyak sekali nggih. Makanya kita harus bisa. Temukan ide, realisasikan ide, buat jaringan dan pembiasaan. Ngapunten. Kalau kita sudah biasa, membiasakan diri ini kan susah nggih, Bu. Biasakno diri ku abot saestu, abot. Apalagi punya komitmen. Itu sangat susah. Nggih? Makanya jaringan ini bisa berasal dari mana saja sih, Bu? Dari internet. Pertama teman, tadi yang saya sampaikan tadi, saudara boleh, tetangga monggo. Itu jaringan kita. Lah jenengan nak grup WA niku kok kuwatase, Bu? Nggih. Niku kancane sedaya napa sinten? Jadi bagaimana sih? Lah saat ini itu pemerintah telah mengembangkan yang namanya PEL. Bukan PEL yang dibuat ini loh Bu, tapi pengembangan ekonomi lokal di mana prosesnya dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan dan organisasi non pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan penciptaan ekonomi kita dan peningkatan lapangan pekerja di tingkat lokal. Ini yang dilakukan. Kemudian sebentar. Prosesnya seperti ini, Bu. Jadi proses partisipatif yang mendorong mitra antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat tertentu. Nggih. Kemarin saya sempat ngisi di Bareng itu, nggih, ada usaha
mungkin ibu-ibu sudah banyak mendengar dari gedebok, nggih, krepek gedebok, nggih, krepek gedebok. Itu sampai praktek. Jadi beliaunya juga nyampaikan opo sih gedebok iku piye sih. Orang-orang yang ndak tahu makanya akan mencoba, oh alah ternyata gampang gawe krepek gedebok, nggih. Jadi kita harus bisa mengenali potensi kita sendiri. Kita tuh mau apa sih? Kita tuh pengen apa sih? Nah, yang ada di sekitar kita aja, Bu, ndak usah jauh-jauh, nggih. Lah, strategi yang dilakukan, pelatihan kewirausahaan bagi pelaku, nggih, usaha baru yang meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan partisipasi, menyiapkan tenaga pendamping. Ngapunten, sebenarnya kita tuh sering sekali sudah mendampingi ibu-ibu untuk berwirausaha. Tapi pangapunten, waktu kita hadir, ibu-ibu semangatnya 4, 5. Begitu kita tinggal dawilu tailu, wes semaput. Nggih napa mboten? Kenapa Bu kok semaput, Bu? Keng napa, Bu? Ndak bersemangat kenapa? Takut bersaing atau kenapa? Bisa jadi takut bersaing. Napa, Bu? Kinten-kinten nyon sewu. Ya, bisa jadi untuk takut bersaing dan itu tadi seperti yang di depan, seorang perempuan itu suka malu sehingga apa yang sudah diberikan, diajarkan untuk berusaha itu semangatnya kurang, Bu. Oke, semangatnya kurang, malu dan sebagainya. Oke, seperti itulah yang kondisi yang ada di kita. Sebenarnya tidak usah malu, Bu. Penjenengan tuh loh hebat-hebat. Belum tentu usaha yang kita punya itu sama rasanya dengan usahanya orang lain. Kalau kita jalan-jalan ngapunten nggih, Bu, di pasar, penjenengan perso banyak sekali orang-orang yang datang dengan membawa kue yang bagus-bagus. Tampilannya itu loh, Bu, yang penting tampilannya itu menarik. Rasanya dos pundi, Bu? Rasanya dos pundi? Sama saja. Oh, ya napa, Bu? Kadang kurang cocok rasanya dengan selera kita. Oh, kadang kurang cocok dengan selera kita. Pokoknya gambare apik, modele apik, kita wes bahagia. Nggawa mulai dipikire enak, padahal boten, nggih. Makanya itu kita harus bersaing, ya itu, Bu. Belum tentu produknya, ya, kompetitor kita, lawan kita lebih bagus dari kita. Makanya kita harus maksimal untuk berusaha. Kemudian fasilitas pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru. Pelatihan pemberdayaan kelompok UMKM, menciptakan kesempatan kerja bagi dunia usaha, mendukung pengembangan kewirausahaan, fasilitas dana stimulus untuk UMKM. Ya. Jadi seperti itulah. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Diam saja, bergerak atau bagaimana ya? Lah, kita kudu kreatif nggih, Bu. Harus kreatif. Apa saja yang harus kreatif itu, yang bagaimana? Kira-kira yang bagaimana, Bu, kreatif? Misalkan kalau selama ini nyun sewu, saya pernah belajar nggih di Bu sinten, Bu, penjenengan? Bu Emi. Diajari bikin apa ini namanya? Konektor, ya, sampai bingung raya imburi. Konektor, nggih. Pernah saya belajar dari penjenengan, nggih. Konektor, di waktu itu saya ketemu Ibu di perpustakaan. Saya diajari bikin konektor. Saweneng, Bu. Nggih, saweneng sekali saya. Ya opo iki carane? Sampai di rumah itu saya bilang sama anak saya, "Duk, Mama mau belajar loh bikin konektor gini. Piye macarane?" Ya saya ngajari anak saya ajari memang. Mungkin ini kan adalah bentuk keterampilan kita ya. Terus dia bilang, "Mah, iki lek misale ditambahi ambek iki kira-kira iso apa gak ya?" Wah, sik, tak pikir.
cobaan sih cobaan. Nah, akhirnya mencoba, nggih. Jadi dari inovasi yang sudah ditularkan kepada saya tularkan kepada anak saya akhirnya buat gitu juga. Jadi sininya tuh kata kalau nyun sewu nggih, kalau zamannya anak-anak sekarang pakai BTS ngoten-ngoten niku lho Bu, saya juga ndak tahu Korea ngoten niku. Ditempeli gitu terus dijual di kampus. Pertama bikin 5, terus kemudian naik lagi. Lah, sekarang tuh juga bikin gitu. Akhirnya karena banyak nggih, terus dia kuliahnya banyak, akhirnya dia gini, uwake sing pesen gak iso ngurusi, katanya gitu. Lah apa lo? Lah bengong mah. Katene gawe meneh wis waktune ndak ada. Akhirnya diajarilah teman-temannya buat ayo waktu ada acara BEM diajari semua. Jadi teman-temannya nek kepingin gawe yo dewe. Akhirnya seperti itu. Bikino sendiri. Aku sudah tidak bisa, soalnya aku kuliah. Lah. Sebenarnya seperti ini sebenarnya kalau dilihat ini kan peluang usahanya jadi berkurang. Ya, berkurang. Tapi dia punya strategi lagi. Mah, aku punya Aku dititipi temanku apa? Dititipi temanku untuk jualan kaos ini loh Bu, ornamen untuk misalnya khasnya Jombang apa, dia bawa ciri khas dari Jombang ya, bawa tulisan Jombang gitu, akhirnya dijual sama dia di kampus, karena kampus di sana banyak sekali orang Jombang, banyak sekali yang beli. Dia 1 bulan, kalau misalkan di awal mungkin saya lihat piro nduk sampean laku berapa nak, strategine piye, tak share do IG mah, di-share di IG, di-share di WA, apapun dia medianya ada aja, kreatif sekali, dikei plenok-plenok, dikasih promo, dikasih apapun, sehingga menarik sekali untuk beli. Dengan kualitas seperti ini, kemudian yang beli testimoninya disuruh menyampaikan di video sebentar. Nah, menurut saya sangat menarik sekali karena apa? Dia sudah bisa melakukan itu, sehingga 1 bulannya dia, kalau menurut kita ya sedikit, tapi kalau menurut saya sudah banyak. Dia 1 bulan bisa dapat 2,5 juta untuk usaha kaos itu, khas Jombang yang dibawa sama dia. Nah, jadi saya juga alhamdulillah nyangoni, tapi gak kakeh gitu aja. Tapi tetap dia bilang, "Pa, Ma, sangune ojo lali." Seperti gitu, tetap nggih. Kemudian wirausahawan. Jadi kreativitas itulah yang kita minta. Kemudian kewirausahaan adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menangkap peluang bisnis. Nah, inilah yang kadang-kadang susah bagi kita. Opo sih peluang bisnis? Aku turu gak ngipi-ngipi ngipi tonggoku Wah. Ya. Panjenengan kalau sering jalan-jalan apa mboten, Bu? Sering nggih? Jenengan mboten atus jalan napa? Healing nggih. Waduh, healing rek. Saya ndak tahu healing Nah, nggih. Sering jalan-jalan kemana, Bu? Gimana? Keluar kota. Lah, keluar kota itu kalau penjenengan jalan-jalan kan mesti melihat, oh, ono produk baru. Oh, ono tampilan baru. Lah, itu bisa jadi inspirasi kita. Lek nduk kono ono, nang Jombang gorong ono. Ya, ini yang barusan saya temukan, mungkin penjenengan sudah lama, kalau bagi saya lihat kemarin itu di Ponorogo, Bu. Itu ada warung yang namanya Swasembada Desa. Teman-teman, jadi semua desa itu boleh menjual produk di satu tempat. Itu dikelola oleh desa. Ya, dari mulai urap-urap sampai dengan jajanan pasar itu dijual bersama-sama di situ. Ya, di pusat misalkan kalau kita misalkan kayak di tempat wisata di Banyu Biru atau di mana, monggo dijual bersama-sama, dikelola. Nah, itu nanti hasilnya dibagikan kepada seluruh anggota tadi. Saya lihat memang bagus, ya. Bahkan dari kecil dia omsetnya sedikit, sekarang jadi omsetnya semakin besar.
Dan orang-orangku tertarik, semua tuh tertarik karena apa? Diupload di IG, diupload di WA, di media sosial TikTok itu sering saya lihat testimoni, sampai di televisi tuh di Budi siapa itu ya biasanya yang suka promo menu-menu makan itu ya. Saya lupa, kalau lihat YouTube itu mau mesti ketemu itu. Ono panganan enak nang kene, selalu saya lihat. Oh alah, Jombang rek, mbok semah. Ya, wala ya, wala ono ternyata ya tas-tas, produk tas-tas khas Jombang. Oh lek goleki nang kene yo. Saya baru tahu. Nah, seperti itulah ya teknologi itu. Nggih, kadang-kadang panjenengan pun belum tahu ya. Misalkan saja tadi saya ditanya sama ada ibu, Bu Dedo, nek pengen goleki bakpo enak iku tukune nandi yo. Jemblem enak iku nandi yo. Kira-kira di mana ya? Gak apa-apa. Di mana kira-kira? Panjenengan tahu? Di mana? Masa cari nanggol sana Bu, Mojokerto Bu? Jombang gak ada tah? Loh, gak ada. Rujak Cingur ada, Jemblem gak ada nggih. Walah, kasihan nasib si Jemblem. Nggih, gak ada. Loh, gak dhewe. Nggih, kalau gak dhewe gak apa-apa Bu. Kalau penjenengan buat sendiri, lah promokan. Jemblem ini kan makanya ini ya, ngapunten, kemarin saya juga jalan-jalan cari Jemblem Bu, sampai di mana kemarin? Mojokerto apa mana? Trawasan Bu, jualan Rono mek golek Jemblem tok. Saestu Bu. Alah ternyata Jembleme enak anjene. Saya akui enak. Ternyata kalau menurut kita loh Bu, Jemblemnya sana itu ternyata gini Bu, telo, koyok pelos itu loh Bu. Ya kalau di kita tuh pelos, kalau di sana tuh dibuat kayak Jemblem. Walah, ngene kita Jembleme kono, diwewangi antri ya Bu, sampai keringetan. Ya, lah inilah yang bisa jenengan bidik dari hal-hal yang kecil sekali, yang tidak sama sekali orang peduli, itu menjadi kreativitas kita. Itu tidak terfikir. Nah kayak seperti ini tadi yang saya tanya, kira-kira lah aku pengen tuku bakpo enak, di mana sih Bu? Di mana Bu? Di Lawang. Loh Bu, mboten Jombang, Jombangnya Jombang. Mboten wonten dadak nang Lawang dhisik. Lah, jenengan kan saged buat. Nggih. Lah, wirausahawan. Lah ini loh Bu, sing enak Bu, ya. Kemudian berikutnya, lah perubahan dalam bisnis. Kalau dulu ada jam operasional dalam bisnis, menggunakan kertas manual zaman biyen niku disebar, HTTP yo. Nah, saiki enggak. Pekerjaan kita adalah apa yang ada di hadapan kita. Berdiri diam di dalam toko, rumah atau kantor, mendeng tok wis, gak atik lapo-lapo. Engko lak wong teko dhewe. Tidak ada data penelitian, semuanya serba spekulasi. Kira-kira engko laku sakmene. Tidak terlalu peduli pada keluhan pelanggan, jarang mendengar masukan dari pegawai. Ngapunten. Ini kondisi real yang ada di kita. Nggih. Kalau ibu-ibu sudah punya usaha, ngapunten, apa saya aja yang mengalami napa panjenengan juga mengalami. Kalau saya rasa lek wong wis kadung ngluwaris, nggih, rasane niku kados pundi, Bu? Kudune kan kalau semakin laris dipertahankan rasanya. Tapi kadang-kadang kita sudah yakin enak, rasanya berubah. Sembrono nggih Bu. Wis kok waduh seneng metu Tirowono, rasanya dikurangi. Harusnya sebenarnya bagaimana strategi yang benar? Ya, harganya boleh naik Bu, ndak apa-apa, tapi rasanya pancet. Ya, bahan tidak boleh dikurangi. Lek saiki gak, bahannya dikurangi, regane dinaikkan. Nah, akhirnya buat kecewa pelanggan. Lah dari sinilah kita tidak akan bisa bertahan. Nah, kalau bisnis sekarang, jenengan bisnis wajib 24 jam. Buka HP, upload jam 1, jam 2, tangi turu ndak ono sing nyeneni Bu.
Gak mungkin Pak Moden kelurahan kecamatan negur, ndak ada. Aku upload jam 12:30, elengnya jam 12:30, kobres 12:30 diupload. Produk baru, lah keunggulannya ini tidak ada yang marahin Bu, karena promosi kita bisa lakukan 24 jam. Kemudian menggunakan media digital, jadi bisa melalui handphone, boleh ya. Kemudian pekerjaan bisa datang dari mana saja, boleh Bu, jenengan upload tok itu loh Bu, pesenannya suwake Bu, bisa tidak dari Jombang, bisa dari luar Jombang, bisa dari dalam Jombang, oke? Kemudian insting memerlukan memang perlu, namun yang terpenting adalah data, ya. Kira-kira iku memang oke, tapi juga harus berpikir, ojo kira-kira tok, tapi perlu perhitungan. Kemudian wajib memperhatikan pelanggan karena persaingan ketat. Nek jenengan dikritik pelanggan Bu, jenengan kedah kerso, jangan diam aja. Dikritik pelanggan, masakanmu kok ngene sih, gak kaya biasane. Halah, mesti kurang apa sih? Kadang-kadang sek. Wah, itu tidak boleh, nggih? Jadi kita harus kurangi apa? Ya kok meneh tak perbaiki. Kurang uyah Oh iya meneh tak tukono uyah 1 kilo. Ojo ngono ya. Besok saya tambah lagi apanya yang kurang. Nah, kita dengarkan, nggih. Kemudian wajib mendengarkan saran, komentar, bahkan keluhan. Nah ini kadang-kadang keluhan itu tidak bisa disampaikan oleh orang lain, tapi karyawan kita itu biasanya ngerti, karena mereka juga berhadapan dengan pelanggan kita. Itu yang sering kita lakukan ya. Kemudian ini pengembangan bisnisnya, networking ya. Loh, jadi saat ini loh keluarga, teman, ini sangat jaringan pada lingkungan kita terdekat. Jadi kalau penjenengan punya usaha, kalau belum, kalau penjenengan pengen mulai usaha dari awal, jenengan pikirkan dulu kira-kira usaha apa. Buka di internet kalau tidak bisa caranya. Di situ banyak sekali informasi. Ya, mohon sesuai dengan komitmen kita. Kalau penjenengan kepengen golek carane gawe tadi jemblem sing enak, yo golek jemblem. Piye sih carane gawe jemblem? Misalkan seperti itu. Jangan nanti ada jemblem mari ngono ana iklan, katut iklan. Akhirnya kegawa ke TikTok, ke YouTube, ke lainnya. Wah, wis lali gak sinau jemblem. Ya, jadi membentuk jaringan ini sangat penting sekali. Terkait dengan jaringan produk, pemasaran dan pelayanan. Ya, kenapa sangat penting sekali? Ya, kalau kita tahu produksi, kita akan tahu, oh alah ternyata lek nyara produksi sing cepet, sing gampang iku koyo ngene iki. Gak perlu waktu yang lama. Lah, pemasarannya piye? Jadi kita bisa saling bekerja sama, nggih? Saling bekerja sama. Ya. Saya yakin di ibu-ibu semua mungkin ya ada juga kelompok-kelompok, artinya grup-grup di situ yang jualan dagangan, dan di situ sak grup isok nawari bersama-sama. Di tempat saya juga ada grup di Jombang Permai itu nawarkan semua produk, teko mulai brambang sampai kelambi sampai makanan jadi, itu semuanya ada. Gak usah bingung, ono tamu tinggal buka grup jret. Meneh isu ana tamu, wo iki ana wong dodol orem-orem, oh ana tahu bakso ana iki, tinggal ngelis tok Bu, meneh isu tolong diterno, beres. Nah, kalau bisa seperti itu kan enak ya Bu ya, teknologi sangat membantu kita. Kemudian pelayanan, ya kalau di tempat kami biasanya itu diantar Bu, diantar sampai dengan rumah, ya, nah seperti itu. Kemudian, keuntungan membangun jaringan. Mencari pembeli potensial. Kemudian fleksibel dalam melakukan penjualan. Jenengan nek dipeseni ngapunten nggih, ada kadang-kadang ngapunten nggih. HP-ne pas mati. HP-ne pas paketane entek. Dipeseni lali. Beliaunya kepingin diantar hari ini, jenengan baru bacanya siang. Kira-kira telat apa mboten? Telat, gak buka WA, gopo buka TikTok dhisik. Wah wis ilang wis urusane.
Nggih? Kemudian respon yang spontan saat mendapatkan peluang. Lek jenengan dipeseni, kadang-kadang ngajak mikir, Bu, tanggal berapa ya pesanan? Sebentar Bu ya, saya lihat tanggalnya. Oh, lagi pesanan sakmene nututi apa ora ya jame. Nah, mesti seperti itu kan ya? Kira-kira piye ya? Nah, itu bisa kita sampaikan Bu ke pembeli kita. Bu, kalau misalkan pesanannya saya antar agak siangan Bu, misalnya beliaunya, oh enggak bisa Bu gini, oh kalau misalkan kita antar separuh dulu nanti, nah itu bisa nego Bu, jangan khawatir, kita masih bisa nego, okay? Jangan ditolak itu eman loh Bu, jenengan nolak ngoten niku beliaunya ndak akan balik lagi ke kita, saestu, itu strategi kita, okay? Jenengan kan pinter ngomong sih Bu, wes pokoknya cuarane piye, derwayu sampai kena, okay? Kemudian memberikan solusi bagi pelanggan. Nah ini tadi yang saya ceritakan, nggih. Jadi kita tidak hanya menolak tapi memberikan solusi. Ojo nolak tok Bu, nggih. Kemudian membagi pengetahuan kepada pembeli. Ngapunten, awake dodol, ya awake dhewe dodol, kita semuanya berjualan. Itu kadang-kadang ono rahasiane. Nggih napa mboten? Didhawulikno rahasiane. Ya, piye carane rahasia itu tidak tahu sama orang lain karena itu adalah rahasia. Nah, tapi secara global kita bisa memberi informasi. Piye sih carane gawe ngono iku? Nah, contohnya saya gawe balon kok iso muter ngono iku piye carane? Wah, dipompong ngene carane. Ya, monggo kalau mau praktek, dipraktek lho ora iso. Ya, praktek kok kaya apa gak iso. Nawarik balon nek gak ono apa namanya? Tekniknya iso blendong sebelah kanan, sekanan blendong sekiri nyemper, itu yang terjadi. Jadi memang butuh suatu keahlian. Kita bisa memberikan informasi yang global aja, ndak usah sing aku gawe iki sakmene Bu, ikine sakmene. Nah, itu terserah kita. Jadi poinnya adalah bahanku A B C D E F G, caraku ngene. Monggo kalau mau praktek bisa dibuka di YouTube, pun buka dewe kok wong. Ya, jelas ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa UMKM sulit berkembang? Melihat target penjualan atau pangsa pasar. Produk Anda tidak disukai, konsumen Anda, penjualan turun, tidak ada pembelian, sehingga kebangkrutan akan terjadi. Lah, ini yang terjadi karena apa? Produk Anda yang tidak disukai konsumen, ini kadang-kadang ya itu tadi Bu, bukan karena orang lain, karena diri kita sendiri. Kenapa? Tidak berinovasi, kurang napa Bu? Kurang kreatif, nggih, mutune modon dan sebagainya. Jadi tidak salah penjualan kita turun. Nggih? Kalau misalkan penjenengan, Covid iki nggarakno penjualanku turun. Ada loh Bu, dampak Covid tambah menaikkan penjualan. Ada loh Bu. Banyak sekali, apalagi di produk makanan. Uang males metu tengok-tengok tok nang omah barang teko dhewe. Usaha makan itu bagus Bu. Nggih, apalagi zaman kayak gini. Kemudian yang kedua adalah solusinya adalah kita harus melihat pasar. Pasare awake dhewe kok ngene, targete piye? Targete wong-wong iku gak seneng metu-metu, senengane mangan, nduk omah diterno, gak panas-panas, garakno ireng, wis perawatan, diterno panganane. Nah, seperti itulah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah UMKM tidak bergerak untuk memperbesar usahanya. Tidak melebarkan sayapnya. Jadi mau menengai payu yok meneng, ya gak payu ya mau nengae, gak ono apa-apa lek ditakoni mboten semerap. Apa iki? Mboten semerap. Lho kok iso mboten semerap? Nah, iku jawabane. Ya, sehingga apa? Kalau kita mau belajar melihat, sakjane apa sih sing butuh dikembangno. Nah, kita akan bisa ikut mengembangkan. Kemudian modal bisnis yang segitu doang. Wah enak nih, udah dapat untung, saatnya gue menikmati keuntungan yang gue dapat. Nah, ini yang memang kita sangat memerlukan ya.
tengok-tengok tok, duit datang dan sebagainya. Oleh karena itu biar kita bisa seperti ini, ya, kita harus punya strategi. Nah, strateginya apa? Yaitu tadi memelihara, ya, menghormati, ya. Kemudian apalagi konsumen kita menghargai, menerima masukan kritik dari konsumen kita. Diawali dari bermimpi tadi, ya, akan nanti usahanya akan berjalan dengan baik. Lah, kenapa UMKM UMKM kecenderungan usahanya kadang-kadang usahanya ini tidak berkarakter, niru koncone, melok-melok. Koncone duwe usaha iki melok, koncone duwe usaha iki melok. Ya. Silakan, ndak apa-apa, ikuti. Kita ndak akan ada undang-undang melaporkan, "Weh, kamu deloki produkku, akhirnya gawe produkku." Tidak. Asalkan ibu ada apa? Inovasi. Nek nduk kono mek gundulan tok. Katakanlah bikin pentol nggih misalkan, atau bikin jemblem tadi. Nek nduk kono jembleme bentuke bunder. Kalau kita mungkin bisa bentuk yang lain. Dalamnya misalkan kalau di sana gula, nggih, gula merah. Nah, kita misalkan pakai gula apa, gula Jawa, gula aren, atau apa yang membedakan. Nah, boleh enggak apa-apa. Lah tidak ajek. Nek wis kadung gak payu, mandek jegrek gak gelem ngadeg. Nggih napa mboten? Males wisan. Nah, itu yang enggak boleh, Bu. Nggih. Jadi kita cari solusi bersama-sama. Naik penjenengan sudah tidak, artinya gini, usahaku gak maju-maju ya, usahaku biasa-biasa saja. Monggo datang ke kita mau jadwal terbuka nggih Bu nggih, untuk berkonsultasi nggih Bu nggih, terkait dengan ini. Nanti kita sama-sama, enggak apa-apa. Kita akan carikan solusi. Oh sama-sama, oh berarti jenengan pemasarannya kurang, nanti kita bantu. Kualitas dan kuantitas selalu turun, nggih. Kualitasnya didukno, kuantitasnya diakei. Kira-kira banyak orang yang beli apa mboten? Kados contohnya tadi. Nah, ini kurang inovatif. Ya, jadi inovasi itu sangat penting. Nggih? Lah, terima kasih ibu-ibu perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi sama-sama. Nanti akan ada testimoni nggih dari kami. Langsung mawon sebenarnya Ibu nyun sewu. Mohon izin. Nggih, ini ada testimoni dari kami yang memang beliaunya adalah termasuk tim kami di PEKA, jadi perempuan ekonomi kepala keluarga yang nanti akan bercerita banyak dari beliaunya di awal usaha sampai dengan jatuh bangunnya seperti apa dan hambatan-hambatan apa yang dimiliki beliau sehingga sampai dengan hari ini masih bertahan dan tetap mengembangkan produknya. Oke, monggo Bu Eni. Kenalkan dulu ya Ibu. Nama saya Eni, alamat perumahan Jombang Permai. Kebetulan tempat tinggal saya nggak jauh sama Bu Yanti yang barusan memberikan arahan. Lah ini saya diundang ke sini terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan untuk memberikan sedikit cerita nggih tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana untuk bertahan hidup dan menghidupi. Nggih. Langsung mawon gitu the point. Saya seorang single parent alias janda ibu-ibu. Ya, peka betul. Di sini di usia 40 berapa ya 2015. 49. Kalau salam? Saya 49 jangan ke berapa? Jangan 49 saya 48. Jenengan adik kelas saya. Iya. Jadi awalnya itu 2015 ibu-ibu nggih. Semua orang pasti tidak ada yang mau bahwa keadaan kita itu nyungsep balik nol lagi. Sedangkan harusnya di usia di atas 40 tahun itu rata-rata keadaan itu sudah settle, keluarga, ekonomi, semuanya itu baik. Tapi yang terjadi di saya itu justru malah nyungsep
ini lebih tepatnya nyungsep nggih balik nol lagi, hilang semuanya, keluarga berantakan, saya balik nol lagi dan ada anak 2 bersama saya, kondisi masih sekolah. Waktu kejatuhan itu saya nggak tahu harus bagaimana. Sementara anak-anak butuh sekolah, butuh makan sehari-hari. Saya rasa ini ada beberapa orang di luar sana pasti ada yang mengalami seperti saya. Tentu ini kondisi yang sangat tidak enak. Kita nggak mungkin dong mengharapkan bagaimana orang tua, keluarga, teman itu. Kita berharap bantuan gitu nggak bisa, Bu. Saya nggak ada penghasilan, nggak punya pekerjaan tetap, benar-benar balik nol. Lah, sehingga saya berusaha untuk mencari kesempatan kerja, tapi di atas usia 40, tentu kan kesempatan kerja itu sudah gak payu lah, Bu. Kita itu ngelamar kerja itu di luar sudah nggak laku. Dan memang benar tadi seperti yang disampaikan Bu Yanti bahwa kita itu harus punya mimpi. Sebenarnya mimpi itu sudah lama. Saya itu lelah jadi pegawai. Saya dulu itu kerja ya, di tempat orang, ya intinya saya di institusi swasta, tapi saya seorang pegawai. Saya lelah jadi pegawai. Saya kepingin punya suatu usaha sendiri, itu mimpi saya, betul. Bu Yanti tadi nggih, terima kasih, itu memang betul. Orang nomor 1 harus punya mimpi. Saya nggak mau jadi pegawai terus. Nah, untuk selanjutnya saya nggak tahu harus bagaimana, kondisi memang benar-benar balik nol ya. Saya mencoba mencari tahu apa sih yang bisa saya lakukan untuk ini, untuk bertahan hidup. Benar-benar untuk saya makan hari ini saja saya nggak tahu. Saya ngasih makan anak-anak itu dari mana? Tidak ada yang membantu, betul-betul. Saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah keputusasaan saya, sebenarnya bukan putus asa sih, saya lebih memilih gini, saya sudah lelah ya, kesempatan kerja saya itu di luar Jawa, sedangkan saya tidak mungkin meninggalkan anak-anak di rumah dalam kondisi mereka itu ada trauma ya. Dalam keluarga itu ayahnya tidak mau bertanggung jawab, ya sudahlah namanya laki-laki. Ini saya cuma korban ya, saya rasa gitu. Benar-benar suami ini tidak mau menghidupi, membiayai anak, selesai betul-betul. Lah kita ini yang diberi amanah sama Allah, anak-anak itu dititipkan ke rahim kita. Saya rasakan kita bagaimana caranya ini kita ini menghidupi, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah untuk kita. Sampai akhirnya satu ketika saya sudah tidak mungkin lagi berangkat kerja keluar Jawa karena anak-anak nggak mau ditinggal sama saya, dititipkan ke keluarga juga nggak mau. Pokoknya mama, apapun yang terjadi saya kepingin deket mama. Itu anak-anak seperti itu. Waktu itu anak saya yang besar SMP kelas 3 MTS, adiknya SD kelas 4. Sampai pada akhirnya cerai sama ayah. Demi Allah itu permintaan dari anak-anak. Saya nggak bisa melihat seperti ini. Ayo berjuang dari nol. Nah, saat itu sudah benar-benar saya sudah benar-benar wis net, Bu. Down, saya nggak tahu harus bagaimana. Anak-anak bilang, ayo bikin sesuatu. Nanti mama saya bantu, baik produksinya, penjualannya. Terus sampai akhirnya saya di rumah, ada teman saya dari Surabaya, itu ngirimi saya tahu bakso. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu tahu bakso Bu Yuni, Bu, Surabaya. Nah itu di rumah, itu ada yang teman saya, Mbak tak kirimi tahu ya, tak titipkan gitu. Di rumah dimakan sama anak, Bu, ini loh enak, mama coba bikin ini, mama sering bikin bakso, bisa enggak? Kan ini bisa jadi usaha kita. Oh iya ya, saya sering di rumah itu iseng-iseng gitu bikin bakso. Gimana kalau dibikin tahu bakso? Terus saya pikir gini, tampilannya saya nggak suka, kok belundung begitu saja gitu loh. Nah suatu ketika pagi-pagi itu saya lihat Trans 7 ada inspirasi pagi yang ininya itu chefnya itu Rudi Koirudin waktu itu. Temanya tentang bakso. Nah waktu itu ini dikasih inspirasi gitu, Kak, bikin tahu bakso ini bisa loh, tahu bakso dikasih topeng daun pre, dirajang halus, dikasih topeng di atasnya begitu. Kok tampilannya cantik, saya coba, Bu. Nah
Waktu nyoba pertama itu terus terang memang saya nggak punya modal, bener-bener untuk makan saja saya nggak ada. Tapi ya kalau memang Allah menghendaki, ada orang baik, ini bukan keluarga loh, orang lain yang sengaja memang, ayo Bu berusaha, nanti saya bantu. Saya waktu itu saya hitung beli kukusan dandang, beli boxnya ini itu untuk perlengkapannya itu kira-kira total sama modalnya habis 1,5 juta saja. Seperti itu. Sekali resep pertama kok kasinan kok gini-gini ya, sampai 3 kali saya bikin itu. Dan itu saya nggak jual di awal itu. Bener-bener saya coba untuk bikin, saya bagi-bagi saja. Ngatan. Sampai pada akhirnya mikir jualan kemana gitu. Saya bener-bener nggak ada inspirasi Bu. Terus ada keponakan yang mondok di Tambak Beras waktu itu. Saya masuk ke pondok-pondok dibantu sama ponakan. Nah setelah ponakan saya lulus, saya kehilangan pasar. Seperti itu. Terus selanjutnya karena ada WA group ya, kenapa saya nggak memanfaatkan jaringan? Nah itu tadi seperti persis yang disampaikan sama Bu Yanti, itu saya banget gitu. Ternyata memang di dalam penjenengan memberikan keilmuan itu saya secara tidak sadar, secara tidak sengaja saya sudah melaksanakan itu gitu. Pertama dari mimpi, saya nggak mau diperintah, saya kepingin punya usaha sendiri, saya capek. Saya hanya kepingin di rumah menemani anak-anak, saya ada aktivitas dan menghasilkan dan bisa untuk makan dan sekolah anak-anak. Seperti itu. Terkait dengan mengenali potensi diri. Saya senang bakso Bu. Saya senang makan bakso itu hampir tiada hari tanpa bakso. Ternyata dari situ Bu, dari situ kalau kita itu mau peka dengan itu sebenarnya isyarat alam sebetulnya kalau ibu-ibu. Ini mengarah kepada diri saya sendiri sebetulnya. Dengan saya senang bakso, ternyata Tuhan itu memberikan sinyal kepada saya bahwa ini loh bisa menjadi sumber rezeki saya. Gitu. Sumber. Jadi itu berasal dari potensi diri saya sendiri. Saya mengenali diri saya sendiri karena suka bakso itu tadi. Terus selanjutnya untuk penjualan, saya memanfaatkan networking itu benar. Saya punya teman dari SD, SMP, SMA ada di grup WA kelas angkatan. Itu sampai ketika 2017. Saya mengawalinya kan 2016 Bu. Betul-betul itu awal. 2017 itu ada reuni angkatan SMA 2 di Yusro, 25 tahun angkatan saya, tahun 92, alumni 92. Di Yusro itu sama teman saya dikasih kesempatan untuk mendisplay produk saya suruh genjot semaksimal mungkin saya bikin tahu hari itu. Saya bikin 150 pak seperti ini. Teman-teman saya langsung dikasih arahan bahwa ini ada teman kita yang lagi mengawali usaha, tolong disupport. Semua teman-teman saya yang hadir dari segala lapisan kan kita sudah semakin kesini kan macam-macam, ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi ini, jadi itu macam-macam. Ayo Mbak ini dibeli, diborong semua. Waktu itu harga masih 10.000 Kalau 10.000 150 pak kan uangnya harusnya 1,5 juta Bu. Tapi karena teman-teman itu mungkin berempati dengan saya kasih uang dikresek itu, ngambil sendiri, bayar sendiri. Saya di rumah kok uang kok banyak banget, ini memang piye toh? Harusnya kan cuma 1,5 juta, ternyata saya hitung ada hampir 4 juta loh Bu. Lah nggak tahu itu tadi ngitungnya gimana, saya juga nggak ngurusi, saya juga panitia reuni ngaten seperti itu sehingga akhirnya teman-teman sudah tahu bahwa saya punya usaha. Teman-teman yang ada di dinas-dinas di Jombang, ada yang di Kebutuh itu di Bapet depannya RSUD itu BPKD ya. Macam-macam Bu, teman-teman saya dinas-dinas itu sama membantu saya, Mbak pesen, ada yang di Pemda juga gitu. Pesen 5 gitu, saya bawa 20 pak gitu. Teman-teman nanti di kantor sama-sama ikut beli gitu Bu. Caranya seperti itu saya. Lah, tadi ada Ibu Nun Sewu Bu. Panjenengan tadi ngendikan bahwa malu penjualan. Nah, itu.
Saya rasa memang masalah utamanya di situ, Bu. Kalau kita itu mau usaha, nun sewu, mboten usah izin. Kita itu lo dodolan barang, produk. Orang-orang di luar sana ada yang nun sewu nggih, dodol diri saja nggak malu kok. Kita itu lo dodolan barang nggih, Bu. Jadi nggak usah malu. Serius, saya itu malu tuh gini ya. Saya datang ke dinas. Nggih, uang di luar sana lo dodol lawak lo gak izin, Bu. Makanya saya gini, saking ini saya untuk memotivasi diri saya nggih, saking ya Allah, saya datang ke kantor teman saya di situ sudah kepala bidang, sudah di sana tuh sudah menduduki posisi di depan kan ya, sudah atasan nggih di kantor-kantor gitu. Ya Allah, Bu, saya keluar tuh mesti nangis. Saya pikir gini, ya Allah, segini amat sih orang hidup ya. Saya dulu teman mereka loh, saya SMP 1. Saya punya ranking juga bagus, SMA 2 juga gitu. 10 terbaik loh, Bu, di IPS waktu itu. Teman-teman saya, iya. Ini makanya, Bu. Artinya begini ya, kalau penjenengan bilang malu, iya. Saya lo datang ke kantor, teman saya itu punya jabatan, punya posisi. Saya datang ke kantor dodolan tahu, coba. Kita keluar di parkiran aku nawang, ya Allah, segini banget sih hidupku gitu. Teman saya beli tahu, uangnya 100.000 misalkan untuk beli berapa pak gitu ya. Dilebihin, Mbak, untuk beli bensin. Duit itu lo tak tangisi, Bu. Masya Allah, gitu. Segini kejam hidup ini ya gitu. Tapi ya sudahlah, orang hidup punya cerita macam-macam gitu. Jadi mohon maaf kalau mungkin cerita saya ini mungkin kalau dinilai agak lebay, tapi ini nyata, Bu. Ini fakta hidup nggih. Ngaten. Jadi ini mungkin untuk memotivasi Ibu nggih. Barangkali ada yang punya cerita mungkin seperti saya. Nah, banyak. Nah, saya percaya, Bu, banyak yang lebih berat dari saya. Bahkan ya, di momen pandemi, ketika UKM ada pembatasan ya, mungkin nggak boleh ada kerumunan, pedagang-pedagang kecil, saya itu nangis, Bu, lihat alun-alun ditutup di mana-mana, ya Allah. Terus nasibnya wong-wong ki piye? Saya itu nangis betul, Bu. Saya merasa gini ya, betapa sulitnya. Jadi mereka, saya merasa saya berada di posisi seperti mereka yang sama-sama punya usaha kecil. Sementara mereka nggak punya tempat untuk berjualan, ditutup. Baru buka jam 8 sudah harus ditutup. Padahal belanja masak seharian itu tadi gimana dagangan mereka? Saya enggak, Bu. Justru dengan adanya pandemi, nggih nun sewu. Pandemi itu anak-anak kan daring semua. Di rumah semua. Karena penjualan saya tidak menggunakan outlet di luar, artinya saya fokus di rumah dan akhirnya penjualan saya langsung kepada konsumen. Pesanan itu saya japri, memang agak keras, Bu, penjualan saya. Orang teman-teman itu kan nggak selamanya nyimak grup nggih. Ketika saya posting-posting itu nggak selamanya juga open dengan status saya kan juga enggak. Kadang-kadang saya japri memang, Mbak, gak kangen tahu bakso kuta, iki lo ready, gitu. Ayo dong, rodok maksa iki dodole, gitu. Saestu, Bu, demi Allah itu bahasa saya gitu, iki rodok maksa bakule, gitu. Iya, Mbak, ayo bawa sini, gitu. Tapi ya tentu dengan bahasa kita yang yang baik, gitu. Saya rasa itu memang itu penting, tadi juga sudah disampaikan Bu Yanti, itu termasuk salah satu resepnya bagaimana kita itu berwirausaha itu bisa menarik gitu. Seperti itulah. Alhamdulillah, Bu, dari hanya dengan bikin tahu bakso, Bu, anak saya yang SMP waktu itu, SMA sampai lulus, saya itu sampai nangis karena apa? Anak saya yang besar itu kepingin kuliah. Mboke dulu tuh tahu lho nggone bangku kuliah. Lah kok anaknya kate kuliah, mboke ku nyusep seperti ini apa gak nelongso ta, Bu? Sementara anak saya non saya nggih punya motivasi belajar yang tinggi. Seneng belajar tuh seneng. Jadi ketika anak saya itu mah aku pengen kuliah, ya Allah rasanya dodo ki nyesek. Gembekan ini lho rasanya kok gak patek bok ten mriki niku, Bu. Semergo nggih mesake anak itu seperti itu. Saya matur ke sekolah SMA 1 waktu itu yang besar di SMA 1. Saya matur kepada Waka Kesiswaan, Pak, ini anak saya punya motivasi begini. Ada enggak solusinya mungkin beasiswa bagaimana? Tolong saya dibantu.
Sampai akhirnya dapat bidik misi, Bu. Nggih, alhamdulillah. Jadi ketika ikut SBM-nya katut di Universitas Negeri Malang. Ambil jurusan pendidikan akuntansi, Bu. Jadi sampai sekarang itu sudah skripsi, sudah selesai ujian sempro, tinggal ini aja. Ini Bu, masih penelitian. Sebentar, sedikit lagi penelitian ini sudah tuh selesai. Teman-temannya udah pada ini sidang. Jadi kejatuhan itu bisa menjadi mood booster yang luar biasa buat saya pribadi dan untuk anak-anak bagaimana untuk berjuang hidup, bisa belajar tetap seperti teman-teman yang lain. Makatan kuliah mboten bayar belas, Bu, mulai ke daftar sampai niki badene lulus. Dan ada dapat bulanannya itu diberikan tiap 1 semester itu 4,5 juta. Jadi kita itu cukup uang makannya saja, uang kosnya itu dari uang bidik, uang bulanan, uang ini namanya uang BM ya, uang biaya makan itu diterimakan di awal semester seperti itu. Jadi bisa untuk dia bayar kos-kosannya. Sedangkan untuk makannya, saya sampaikan ini nggih, barangkali ibu-ibu yang lain itu mengalami kendala seperti ini. Selalu ada jalan ketika kita itu lillahi ta'ala, benar untuk anak-anak, Bu. Betul itu. Anak saya, jadi kalau saya tiap hari ke pasar nggih, biar anak saya itu enggak keluar uang untuk mandi, untuk keramas, untuk nyuci, itu saya belanjakan. Setiap hari saya 1 dus aqua itu saya nyelengi sabun mandi, deterjen, sampai softtek, sampai fresh care, sampai kapas, sampai tetek bengek kebutuhannya. Setelah full 1 dus saya paketkan gitu, saya titipkan bis Bagong itu ke Malang itu untuk dia kebutuhannya, terus saya transfer ya sejumlah berapa, Bu, nggak banyak kok, paling saya ngirimi cuman 100.000, 150, 200 seperti itu. Saya kirimi sampai mie instan, masakan kering tempe biar dia, beras, minyak goreng, telur itu saya kirimin biar irit. Ngaten. Lah teman-teman saya yang tahu seperti itu, Mbak, ini aku punya baju bagus-bagus, bisa untuk kuliah anaknya. Anak saya itu kuliah dari baju bekas, Bu. Yang penting pinter, iya nggak apa-apa. Betul, Bu. Sayangnya anak saya baru pulang ke Malang kemarin itu. Kuliah, selama kuliah pakai baju bekas dikasih teman-teman saya, Bu. Masih layak. Teman-teman saya yang jadi konsultan, jadi dosen kan bajunya kan pasti formal-formal nggih. Dan itu kan kayak seperti kita, usia-usia kita kan udah banyak yang enggak sedeng. Nah itu bajunya dikasihkan ke anak-anak. Betul, Bu. Jadi semangat, yang penting tetap positif aja mikirnya. Dan tentu untuk usaha kecil saya memang nggak bisa berkembang, memang ya hanya dari usaha itu untuk semuanya. Bayangkan untuk makan, untuk macam-macam segala macam, bayar listrik dan sebagainya itu ya hanya dari situ. Sehingga apa? Sedikit ngumpul uang, wayang bayar listrik, sedikit ngumpul uang, wayang bayar PKK. Tiba-tiba ngumpulnya sedikit, sepedanya rusak, waya ke bengkel, waya ganti oli dan seterusnya seperti itu. Terus akhirnya nggak bisa berkembang. Tapi ya sudahlah, dijalanin aja. Yang penting kita itu mengembang cukup, ya Allah itu pasti mencukupkan selagi kita mau berusaha. Terus satu lagi, Bu, kalau kita itu punya dagangan, itu memang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad kan memang berdagang, Bu. Itu memang hak, itu memang betul. Tapi kuncinya satu, Bu. Kalau kepingin lancar, jangan eman untuk bersedekah. Gak usah nunggu soge untuk bersedekah. Iya, Bu. Itu saya jalani. Jadi kalau misalkan saya hari ini mau jualan Nun Sewu, ini bukan untuk riak ya, tapi ini resep. Kita tuh pagi itu gambar. Saya punya langganan ya, orang tua gitu. Setiap pagi, Bu, sekedar 2.000, 5.000. Ini belum dodol loh, Bu, ini belum ada pemasukan ini. Tapi itu. Tapi nanti wes gitu.
Dodolan kayak disok, saya justru lebih berat produksinya daripada jualannya. Ngoten. Kira-kira seperti itu. Terus mungkin ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, mungkin diperlukan memang untuk memberikan motivasi juga inspirasi buat ibu-ibu yang kepingin punya usaha kayak gitu. Mudah-mudahan dengan saya diberikan kesempatan juga bicara seperti ini juga memberikan solusi juga buat saya. Saya memang ya itu tadi Bu nggak bisa berkembang karena memang keuntungan itu habis untuk biaya operasional dengan 2 anak, belajar semua, makan semua gitu. Yang adiknya sekarang SMA kelas 3 Ibu. Kakaknya sudah mau lulus kuliah. Insya Allah adiknya juga gitu tahun 2023 berarti. Waktunya masuk kuliah, mulai metenteng lagi nih mamanya. Perlu tambahan modal yang pasti. Seperti itu. Apalagi untuk pengembangan usaha Bu. Untuk tambahan modal juga untuk biaya produksi dan peralatan. Gitu. Di awal pandemi ini mungkin sedikit tadi yang agak kelewat 2020. Ketika aktivitas di luar itu mandek serp, saya itu Gusti Allah itu adil Bu, saya mau mikir aduh aku dodolan nanti lah, saya nemu reseller itu di Bali, di sana itu dijual lagi. Ini produk saya 1 pak itu saya jual 13.000 Bu, lah di sana itu bisa laku 25.000. Ternyata itu sama saya kirim di sana itu minta dibikin frozen, plastiknya kan mahal, jadi saya harga 14.000. Itu di sana dijual lagi laku 25.000. Setiap pengiriman itu minta 100 pak itu seminggu 2 kali. Jadi saya pandemi di rumah, anak-anak di rumah, belajar di rumah itu ambil ngisi tahu ngewangi saya itu gini daring sama gurunya, bisa itu ngelakoni. Itu anak saya Bu. Betul. Jadi saya enggak pakai pegawai, produksi itu di 2020 itu selama 1 tahun itu pas lagi serem-seremnya Covid itu saya di rumah benar-benar WFH itu tanpa instruksi dari pemerintah, secara otomatis saya ternyata WFH sudah Bu. Seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan. Cuman ya namanya bisnis yang di Bali ada yang menjalani sendiri, ya sudahlah berarti sudah sampai di situ. Terus tapi tetap saya jalannya di sini Bu. Seperti itu. Kalau yang sementara luar kotaan, tempo hari saya sempat kirim di Bali itu sama di Jakarta. Ada teman saya juga di Bekasi. Seperti itu. Cuman balik-balik lagi karena terkendala modal juga. Seperti itu. Akhirnya ya saya fokus di sini aja di Jombang. Tapi saya benar-benar untuk penjualan saya memanfaatkan jaringan itu tadi, sama seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, seperti itu. Itu efektif sekali, makaten. Dan kuncinya jangan malu-malu Ibu, gak usah malu. Di luar sana wong dodol awake gak izin ngoten lho. Nggih, itu pokoknya prinsip itu hal yang mendasar untuk menguatkan diri sendiri sebenarnya, gitu. Saya rasa itu tadi saya juga bawa contoh produk, barangkali ibu-ibu nanti ngerasa akan beli tak jual Bu. Nggih. Saya rasa gitu nggih. Matur nuwun sangat ilmunya.